Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Hidup. Kali ini aku akan buat putri mandi atau bugis mandi request dari teman-teman. Langkah yang pertama, kita buat dulu isiannya atau untinya. Masukkan daun pandan ke dalam wajan atau wokpen. Masukkan 500 ml air, 500 gram gula jawa atau gula merah, lalu dimasak sampai gulanya larut. Masukkan kelapa parut setengah tua. Ini aku buatnya banyak karena untuk buat makanan yang lainnya. Jadi nanti untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi box ya. Kalian bisa gunakan setengah resepnya. Dan dimasak sampai mengental seperti ini, sampai nanti air gulanya menyusut. Cara seperti ini aku lakukan supaya isian atau untinya itu awet, tidak cepat basi. Masukkan sejumput garam, lalu diaduk merata. Kurang lebih 15 menit aku masak unti sampai saat seperti ini ya. Bahan-bahan selanjutnya yang perlu disiapkan adalah 1 liter santan, nanti aku bagi menjadi 2, garam, gula pasir. Ini santannya aku aduk dulu, aku akan bagi menjadi 2, yang 300 ml untuk adonan kue mendutnya. Dimasak dulu di atas panci. Dimasaknya cukup hangat saja, tidak usah sampai mendidih. Nanti ini sisanya untuk adonan flanya. Untuk bahan fla, masukkan 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir. Nanti ini santannya dimasak sampai hangat saja ya. Bahan lain yang perlu disiapkan: 6 sendok makan tepung ketan putih, ini santannya sudah hangat, diangkat. Masukkan sebagian dulu santan hangatnya. Ini penting sekali untuk membuat kue putri mandi atau kue bugis. Gunakan santan hangat supaya hasil kue kalian itu menul-menul dan empuk walaupun nanti sudah dingin. Lalu aku akan tambahkan pewarna makanan alami yang aku buat sendiri. Ini pewarna hijau dari daun pandan dan daun suji. Masukkan cukupnya, lalu diaduk lagi merata. Kalau adonan belum bisa dibentuk, tambahkan lagi sedikit santan hangatnya, lalu diaduk lagi sampai adonannya bisa dibentuk atau dipulung. Untuk tips selain menggunakan santan hangat, cara membuat kue bugis atau putri mandi, adonannya jangan diulenin, cukup diaduk merata saja seperti ini supaya kue bugis kalian itu empuk dan menul-menul walau sudah dingin. Setelah adonan bisa dibentuk, tangan kita lumuri dengan minyak goreng, lalu adonannya kue bugis kita bulat-bulatkan seperti kelereng. Besarnya ukurannya tidak usah besar-besar ya, karena nanti 1 takir kue putri mandinya diisi dengan 3 butir kue bugis. Lalu dibuat lubang tengahnya, beri isian secukupnya. Setelah itu ditutup atasnya lubangnya ini sampai rapi dan dibulat-bulatkan kembali. Lakukan adonan seperti ini sampai habis.
Setelah warna hijau selesai dibuat, buat lagi adonan, masukkan 6 sendok makan tepung ketan putih ke dalam wadah. Sama seperti tadi prosesnya ya, tapi ini hanya warnanya saja yang berbeda. Masukkan sebagian santan hangatnya, lalu diaduk merata dengan sumpit. Untuk yang ini aku beri pewarna merah dari buah bit yang aku buat sendiri. Jus buah bit aku buat sendiri, kalau nggak ada kalian bisa gunakan pewarna makanan kupu-kupu. Lakukan sama halnya seperti adonan yang pertama tadi. Untuk yang ketiga, aku gunakan pewarna biru atau menggunakan pewarna bunga telang yang aku juga buat sendiri. Kalau kalian nggak ada, bisa gunakan pewarna lain sesuka kalian. Lalu prosesnya sama seperti adonan ke pertama dan kedua tadi ya. Setelah semua adonan selesai dibentuk, panaskan kukusan, beri tatakan daun pisang yang sudah diolesi dengan minyak goreng supaya nanti kuenya tidak lengket. Lalu kue bugisnya atau kue mendutnya dikukus di atasnya. Ada dua cara untuk memasak kue bugis atau kue mendut, ada yang direbus dan ada yang dikukus. Untuk yang direbus, memang adonannya atau kue bugisnya itu terlihat bagus, tapi untuk tekstur rasanya itu aku tidak recommended karena sudah pernah aku coba. Dan untuk yang ini aku kukus, ini recommended sekali, rasanya juara, enak sekali. Santan sisa tadi, aku akan masukkan 5 sendok makan tepung beras untuk buat flanya. Lalu diaduk merata supaya tidak ada menggerindil. Tambahkan 700 ml santannya. Ini santan yang sisa tadi ya, yang 1 liter dibagi 2. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, jika kurang manis nanti bisa ditambah lagi. 1 sendok teh garam. Lalu diaduk merata. Tambahkan juga 1 lembar daun pandan yang sudah dirobek-robek supaya aromanya keluar, lalu diikat. Dimasak sampai matang seperti membuat bubur sumsum. Ini untuk adonan flanya. Kurang lebih 10-15 menit supaya sampai flanya itu matang dan tidak cepat basi. Ini aku sudah siapkan takir daun pisangnya. Nanti aku buat sendiri videonya bagaimana cara membuat takir daun pisang. Karena kalau ditaruh di sini nanti durasinya videonya terlalu lama. Masukkan fla ke dalamnya. Ini selera kalian ya, bisa banyak atau sedikit. Dan ini kue putri mendutnya yang sudah matang. Memang untuk cara yang dikukus seperti ini bentuknya kurang rapi ya, Mams.
Tapi untuk rasanya kalian boleh uji coba di rumah, boleh kalian praktekkan sendiri dengan cara dikukus. Memang kuenya kurang cantik bentuknya, tapi untuk rasanya juara. Ini recommended sekali. Kalau kalian pakai cara yang direbus, itu boleh juga, tapi untuk rasa itu kurang nendang. Oke, buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan like, komen, dan subscribe. Yang sudah like, komen, dan subscribe, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga video aku selalu bermanfaat buat kalian. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.